Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat sehat Dinas Kesehatan Lampung Tengah, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Berjumpa dengan sahabat sehat Talks kali ini ya, Indah Oktaviani selaku host pada podcast berkesempatan untuk mengangkat tema-tema tentang kesehatan yang ada di, yaitu kita akan membahas tentang masalah tuberkulosis. Dan pada hari ini telah ada di samping saya seorang narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Tidak berlama-lama lagi saya perkenalkan, yaitu Bapak Eko Witono selaku narasumber kita, selaku Katim yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Pak Eko, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Hai teman-teman. Hai. Oke, baik teman-teman. Pak Eko, saat ini kita sedang mengalami era diksi tentang banyaknya penyakit-penyakit menular yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tentang penyakit tuberkulosis, benar ya? Iya. Dan saat ini saya mau bertanya dulu kepada Pak Eko. Tuberkulosis itu gambarannya untuk khususnya ya sahabat saya sekalian yang ada di Lampung Tengah itu bagaimana sih? Ya. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Lampung Tengah. Lebih-lebih sekarang ini Indonesia menjadi nomor 2 TBC di dunia setelah India. Wow. Jadi tadinya kita nomor 3, tapi kita sekarang menyalip Cina sehingga kita menjadi nomor 2. Nomor 3-nya sekarang Cina, Tiongkok itu menjadi nomor 3. Wow. Untuk Lampung Tengah sendiri dengan penduduk yang banyak, maka Lampung Tengah juga menjadi beban TB-nya terbanyak di Provinsi Lampung. Wah, lumayan juga ya Pak Eko ya. Oh, berarti saat ini kan kita juga akan membahas tentang tuberkulosis itu kan bermacam-macam. Yeah. Saat ini kita akan membahas tentang tuberkulosis laten. Yeah. Tuberkulosis laten itu apa sih Pak? Bedanya dengan tuberkulosis yang lain? Pasti kan sahabat kita itu pada bertanya-tanya, emang tuberkulosis itu berbeda-beda ya? Nah, kira-kira tuberkulosis laten itu apa Pak? Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar, tapi ada juga mungkin yang belum mendengar tentang TB laten ya. Benar. Selama ini taunya kan mungkin dulu ada TB kategori 1, kategori 2, atau mungkin TB klinis, atau BTA positif atau BTA negatif. Sekarang ada namanya TB laten. Mungkin dari namanya laten itu kan tersembunyi ya, nggak kelihatan gitu. Jadi apa sih TB laten? Mungkin hari ini kita sama-sama belajar untuk cari tahu tentang TB laten. Yes. TB laten ini adalah TB yang memang tidak ada gejalanya, tapi kita sebenarnya sudah terinfeksi. Dan itu harus kita obati menjadi satu kesatuan ketika kita mengobati TBC. Oh, berarti dia bisa kita kita selaku masyarakat itu bisa tidak tahu ya apakah saya terkena TB laten atau tidak. Karena itu tadi seperti kata Pak Eko bahwa dia tidak bergejala, tapi ternyata kita merasakan ya sahabat sekalian. Mungkin teman-teman sahabat sehat di Dinas Kesehatan dan juga masyarakat itu juga akan bertanya-tanya Pak Eko, proses terjadinya itu bagaimana sih Pak? Ya kan teman-teman sekalian pasti akan bertanya, gimana sih proses terjadinya benar ya? Gimana tuh Pak Eko? Secara alamiah ketika kita terpapar atau terinfeksi dengan kuman TBC, entah kita ketemunya mungkin di kantor, ada di rumah, di asrama, atau bahkan selama ini kita kan di puskesmas pasti ketemu dengan masyarakat yang mungkin terkena dengan TBC dan kita tidak menyadari. Satu, ketika kita terinfeksi, mungkin kita bisa sembuh total, atau 2, TB laten. Kita terinfeksi tapi tubuh kita tuh tidak mampu menghabiskan, tidak mampu membunuh kuman itu secara sempurna, hanya mampu mengurung. Kuman itu terkurung menjadi sebuah lingkaran, kita terkurung dengan antibodi, sel darah putih, kuman itu terkurung. Tetapi suatu saat ketika kita mungkin kekebalan tubuhnya menurun, entah karena usia, entah karena juga misalnya karena penyakit-penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh, misalnya DM, itu kurungan tadi yang kita bisa menghimpun kuman itu tidak bisa menyebar, tidak bisa berkembang, tidak bisa menyerang kita, tapi kurungan itu menjadi terbuka sehingga kuman itu akan menjadi menyerang ke tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada namanya TB yang
terkonfirmasi atau benar-benar TB secara laboratorium itu TBC. Jadi sekarang TB laten ini menjadi salah satu juga kegiatan dalam penanggulangan TBC di Indonesia. Oh gitu. Berarti termasuk sebagai program kita juga ya, Iya. untuk menanggulanginya. Tadi Pak Eko sudah bercerita teman-teman bagaimana sih proses terjadinya. Nah sekarang saya mau tanya Pak Eko. Kan tadi Pak Eko bilang bahwa TB laten ini tidak ada gejalanya. Nah kira-kira selain tidak ada gejala, apakah ada kita selaku masyarakat awam tuh ada nggak sih gejala-gejala yang bisa kita, oh saya terkena nih seperti waktu kita COVID gitu kan ya, hilang terasa dan lain-lainnya. Nah kalau TB laten ini Pak Eko, kira-kira gejalanya seperti apa? Iya. Ya teman-teman ya. Mungkin sama dengan namanya TB laten, TB yang tersembunyi. Ini tidak punya gejala. Jadi kita ini siapa tahu bisa jadi udah menerima, udah menjadi TB laten. Iya. Tidak ada gejalanya. Cuma kuman itu bisa menghantui kita suatu saat akan aktif menjadi TBC. Nah, pada saat situasi seperti inilah itu yang harus kita obati dengan namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Dan ini menjadi satu kesatuan. Maka ketika kita menemukan penderita TBC dalam suatu rumah tangga, kita akan melakukan kegiatan investigasi kontak. Ketika keluarga tersebut kita cari tahu apakah ada yang memiliki gejala yang sama, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti akan menjadi apakah TBC aktif atau TBC laten. Nah, TBC laten ini tidak ada gejala Mbak Indah, tetapi ketika kita periksa dengan tes mantok tuberkulin itu akan positif. Oh. Berarti tes mantok ini menunjukkan bahwa seseorang itu telah terinfeksi, tapi belum ada gejala karena kumannya masih bisa kita kurung. Nah, kemudian diperiksa dengan radiologi itu paru-parunya juga masih bagus. Oh. Hanya memang menyimpan kuman yang suatu saat akan menjadi bom waktu menjadi aktif, dan itu yang harus kita obati. Jadi pemeriksaannya dengan TST tuberkulin, bisa juga dengan IGRA. Kalau IGRA ini mahal, yang bisa kita lakukan di Dinas Kesehatan ini di AMPU dari program itu kita memberikan tes tuberkulin secara gratis untuk masyarakat. Oh, jadi sahabat sehat sekalian bahwa tuberkulosis jika ada di masyarakat kita atau tetangga kita ataupun sanak saudara kita, jika ada yang memiliki gejala seperti yang tadi, ternyata bisa diperiksa ya Pak Eko ya dengan kita gitu kan. Mungkin tidak secara langsung ke Dinas Kesehatan, tapi melalui puskesmas. Nah, puskesmas yang ada di wilayah teman-teman sahabat sehat sekalian. Nah, untuk pencegahannya Pak Eko nih, supaya kita kalau COVID kan seperti kita harus mencuci tangan, kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak. Nah, untuk tuberkulosis laten ini gimana sih? Sahabat-sahabat pasti akan bertanya, Pak gimana nih caranya saya supaya nggak kena nih gitu? Apa saya harus nggak boleh kemana-mana Pak, di rumah aja? Nah, kira-kira apa tuh Pak Eko? Iya. Biar sahabat sehat pada tahu semua ya. Iya. Tadi mungkin sudah disebutkan sedikit Mbak Indah ya. Jadi ada namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi hampir sama sih sebenarnya pengobatannya dengan TBC yang terkonfirmasi bakteriologis. Pencegahannya ini ada 3 macam. Satu, minum obat dengan satu macam itu selama 6 bulan, atau nanti akan ada 2 macam obat yang diminum selama 3 bulan. Terus ada juga nih yang terbaru ini, ada namanya 3HP namanya, TPT 3HP itu diminum seminggu sekali. Kalau yang 2 macam tadi itu disebutkan di pertama itu minumnya setiap hari, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan. Yang produk sekarang ini ada pengobatan supaya kadang-kadang pengobatan TB ini kan lama Mbak Indah. Iya benar. Jadi para pemikir atau para ahli itu membuat supaya pengobatan ini yang cepat, yang nggak susah, yang nggak banyak obatnya. Jadi ada namanya 3HP, itu seminggu sekali minumnya. Misalnya setiap hari Senin ini minum, seminggu 4 kali. Kemudian kalau 3 bulan hanya minum 12 kali. Dan itu cukup untuk menjadi perisai supaya kuman yang masih tidur tadi, masih dorman itu, yang masih bisa kita kurung itu tidak menjadi TB aktif. Kemudian sebelum pecah akan kumannya bisa dimusnahkan. Jadi para ahli ini sudah mempersiapkan sahabat sehat sekalian bahwa
untuk penjagaannya adalah dengan minum obat. Nah, banyak sih sahabat yang di luar, sahabat sehat kita dan masyarakat di luar kita yang ada di Lampung Tengah ini selalu merasa bahwa capek Pak Eko minum obat terus selama 3 bulan, selama 6 bulan berturut-turut. Benar. Nah, pasti ada masa di mana mereka 1 hari atau 2 hari tidak minum obat. Nah, itu kira-kira efeknya akan bagaimana itu Pak Eko? Iya, pertanyaan bagus sekali ini Mbak Indah. Ketika kita lupa misalnya minum, hari kemarin kok nggak minum misalnya ya, hari ini bisa langsung minum. Tapi terutama yang untuk yang 3 HP tadi kan itu seminggu hanya sekali ya, kadang-kadang bisa lupa. Misalnya seharusnya minumnya Senin, kok ingatnya hari Rabu. Segera minum hari Rabu, tapi minggu berikutnya jangan hari Rabu, hari Senin lagi. Jadi supaya tidak kadar plasma obat dalam darah itu tetap terjaga dengan baik supaya kumannya itu bisa dimusnahkan dengan sempurna. Jadi sebenarnya penyakit ini bisa kita cegah dan juga bisa kita obati, tapi kembali lagi ke masyarakatnya kembali, personalnya kembali bahwa apakah ingin sehat atau tidak. Betul ya Pak Eko ya? Iya. Terima kasih sekali, info yang disampaikan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk tidak hanya saya ya, masyarakat di Lampung Tengah terutama akan merasa senang mendapat info ini bahwa karena saya melihat banyak di masyarakat ini banyak yang memutus untuk tidak minum obat waktu sehari 2 hari gitu. Sedangkan kan itu adalah hal yang cukup fatal menurut saya, sahabat sehat sekalian. Jadi mulai dari sekarang kita harus menjaga badan kita dan juga hidup sehat, itu yang terutama. Oke, terima kasih Pak Eko untuk ilmu yang didapat, sangat bermanfaat sekali menurut saya. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi tentang info-info terkini yang ada di dunia kesehatan kita. Baiklah sahabat sehat sekalian, mungkin inilah sedikit informasi, sedikit news yang terkini yang ada di Dinas Kesehatan. Kita akan jumpa lagi next time dengan info yang lebih baik lagi. Saya selaku host mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.